Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai reaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicu terhadap reaksi. Cara kerjanya yaitu dengan menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Penurunan energi aktivasi reaksi disebabkan oleh terjadinya pembentukan alur atau mekanisme reaksi yang berbeda, yakni antara reaksi tanpa katalis dan reaksi dengan katalis. Katalis dapat dibedakan ke dalam dua golongan utama, katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang ada dalam fase berbeda dengan pereaksi dalam reaksi yang dikatalisinya. Sedangkan katalis homogen berada dalam fase yang sama. Katalis homogen umumnya bereaksi dengan satu atau lebih pereaksi untuk membentuk suatu perantara kimia yang selanjutnya bereaksi membentuk produk akhir reaksi. Fungsi katalis yaitu memperbesar laju reaksinya atau mempercepat reaksi. Dengan cara memperkecil energi aktivasi suatu reaksi dan dibentuknya tahap-tahap reaksi yang burn. Pentingnya katalis ditunjukkan oleh kenyataan bahwa lebih dari 75% proses produksi bahan kimia di industri disintetis dengan bantuan katalis. Penggolongan katalis berdasarkan keberadaan di alam. Yang pertama, ada katalis biokimia, disebut juga enzim, merupakan senyawa protein berukuran koloid dan sering dijumpai dalam sistem biokimia dan makhluk hidup. Contohnya, enzim dalam sistem pencernaan tubuh manusia, enzim dalam tumbuhan. Lalu ada yang B, yaitu katalis yang dibuat oleh manusia atau man-made katalis, bekerja pada suhu yang relatif tinggi, sebagian besar berupa katalis padat. Contohnya, ada katalis V2O5 untuk reaksi oksidasi, lalu ada SO2.2SO2 berbentuk gas ditambah setengah atau 1/2 oksigen atau O2 berbentuk gas, menghasilkan SO3 berbentuk gas atau sulfur trioksida. Lalu ada katalis Fe-base untuk reaksi sintesis amonia, N2 yang berbentuk gas atau nitrogen ditambah 3H2 berbentuk gas hidrogen, menghasilkan 2NH3 berbentuk gas yaitu amonia. Lalu ada katalis oksida CuZn untuk reaksi sintesis metanol, CO berbentuk gas ditambah 2H2 berbentuk gas menghasilkan CH3OH berbentuk gas yaitu metanol. Bahkan untuk suatu jenis reaksi yang sama, alur atau mekanisme reaksi yang terbentuk akibat penggunaan suatu katalis tertentu akan berbeda dengan alur atau mekanisme reaksi yang terbentuk akibat penggunaan katalis yang lain. Dengan demikian, katalis hanya bersifat memberikan alternatif. Berdasarkan teori keadaan transisi atau teori kompleks aktif, katalis mampu menurunkan hambatan energi potensial atau potential energy barrier yang harus dilalui oleh reaktan-reaktan untuk membentuk produk-produk reaksi. Lalu di slide ini ada kelemahan katalis. Di industri kimia, masalah terutama yang berkaitan dengan katalis adalah yang pertama, pemisahan atau separation. Problem pemisahan katalis dari zat bereaksi maupun produk lebih sering ditemui pada sistem katalis homogen
Karena katalis homogen larut dalam campuran, pemisahan tidak cukup dilakukan dengan penyaringan atau dekantasi. Slide yang selanjutnya, yang kedua, yaitu daur ulang atau recycle dan usia atau lifetime. Daur ulang dan usia katalis memiliki kaitan selama bisa dipisahkan. Katalis homogen boleh dikatakan tetap aktif dan memiliki usia yang sangat panjang, bahkan nyaris tak terhingga dan bisa digunakan berulang-ulang. Lalu ada nomor 3, yaitu deaktivasi katalis. Katalis homogen mungkin tidak dapat lagi digunakan jika mengalami deaktivasi akibat teracuni atau perubahan struktur akibat proses ekstrim. Katalis heterogen memiliki takdir berbeda. Seringkali katalis heterogen harus diaktifasi dulu sebelum siap digunakan, misalnya dengan jalan direduksi atau dioksidasi. Katalis banyak digunakan dalam berbagai macam industri. Biasanya, katalis digunakan dalam industri polipropilena atau bahan-bahan kimia seperti amonia. Polipropilena adalah sebuah polimer termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan dapat digunakan menjadi berbagai barang-barang yang bersifat plastik. Polipropilena dapat dibuat dengan katalis Ziegler-Natta. Kira-kira penjelasannya seperti ini. Kalian bisa lihat, misalnya kita punya kurva, ada koordinat seperti ini. Jadi ada koordinat reaksi ke kanan dan ada energi. Ketika suatu reaksi berjalan, maka reaksi ini energinya akan semakin lama akan semakin naik sampai nanti terbentuk puncak aktivasi di sini. Setelah itu baru kemudian dia menjadi produk. Kalian bisa lihat, ketika hanya reaksi saja, suatu zat saja, tanpa menggunakan katalis, dia membutuhkan energi yang sangat tinggi, ya katakan misalnya di sini 1000 misalnya. Tapi ketika menggunakan katalis, maka reaksinya menjadi semakin cepat karena membutuhkan energi yang lebih rendah. Ya, misalnya di sini katakan ada 800. Kurvanya akan menjadi lebih turun dibandingkan dengan kalau reaksi tanpa menggunakan katalis. Ya, jadi secara prinsip katalis ini kira-kira memudahkan jalan suatu reaksi. Thousand years later. Sekian video Dari kelompok 3 tentang katalis di dunia industri. mohon maaf jika ada Kesalahan dalam presentasi materi Tetap semangat. dan jangan lupa mencuci tangan. menggunakan masker. Jauhi keramaian. Tetap semangat dan jaga kesehatan.